warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa belajar di sekolah ini untuk melakukan tugas kita sebagaimana mestinya. Salawat beserta salam tak lupa kepada Nabi besar kita Rasulullah Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Izal untuk diseminasi mengenai pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Untuk mempersingkat waktu kepada Pak Izal kami persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Bu Ami yang telah bersedia menjadi moderator sekaligus membuka acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini adalah sebagai salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak di angkatan 10 untuk Kabupaten Sijunjung tingkat SMA, SMK, SD, SMP seluruh tingkat. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang budaya positif. Konsep inti dari budaya positif ini adalah yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Dan ketujuh, keyakinan kelas. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, di sini yang paling penting yang kita tanamkan di sini yang pertama adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, posisi kontrol guru ini dia sebenarnya ada 5. Nah, kalau ini untuk perubahan paradigma belajar, ini dia. Pembelajaran kita sebenarnya dari dulu pembelajaran kita sudah dituntut pembelajaran yang berpusat pada murid, bukan pembelajaran yang berpusat pada guru. Mulai dari kurikulum 2013 revisi sampai kurikulum Merdeka sekarang, sebenarnya pembelajaran yang harus kita terapkan adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya melihat sudah banyak di SMK 5 ini gurunya yang sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, terutama guru-guru yang di bidang kompetensi keahlian. Nah, ini tidak menutup kemungkinan untuk kita guru di bidang ilmu yang tidak keahlian, misalnya yang umumnya kayak PKN, agama, matematik. Nah, saya sendiri di matematik sudah coba menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid ini, itu mungkin belum maksimal. Cuma rasanya ini cukup diminati oleh anak-anak kita. Jadi untuk yang akan datang, alangkah baiknya kita coba mulai menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid ini atau student center ini. Sesuai dengan perkembangan peserta didik, kita harus tahu kebutuhan belajar peserta didik kita. Nah, kita untuk mengetahui kebutuhan belajar ini kita harus tahu dulu cara gaya belajarnya. Gaya belajar itu ada 3. Yang pertama yang audionya, yang visualnya, yang kinestetisnya. Kita tidak bisa menyamakan atau memukul ratakan seluruh siswa kita. Itu yang harus kita pahami dulu. Selanjutnya ini yang sering kita salah paham kebanyakan di sini. Teori kontrol. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Bahwa ilusi itu adalah semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kesalahan kita selama ini. Ini yang miskonsepsinya yang kita tentang posisi kontrol ini. Nah, ini ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid. Sewajarnya kita bisa memaksa murid. Tapi untuk sekarang ini kita tidak boleh melakukan ini lagi. Kita akan lihat pada slide selanjutnya gimana posisi kontrol guru ini, dia ada 5 nanti.
Terus kita lihat yang kebutuhan dasar manusia yang 5 ini. Nah, ini dia kebutuhan dasar siswa atau manusia ini dia. Kesenangan yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, penguasaan. Ini dia, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Berarti kita lihat kesenangan murid kita. Itu yang kita dari awal tadi, apa kebutuhan murid kita di kelas. Berarti dalam pembelajaran tidak ada salahnya sambil belajar itu menggunakan musik sedikit. Cuma lihat situasi dan kondisinya. Misalnya dalam pemahaman konsep otomatis kita harus serius dulu. Nanti dalam mengerjakan tugas mungkin siswa ini akan senang dengan adanya musik, dengan suara yang pelan, atau mungkin dia bisa aktivitas yang lain. Makanya kita harus sekarang integrasikan teknologi kita ke pembelajarannya. Yang kedua adalah kasih sayang. Ini dia bentuk apanya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Berarti siswa kita pinginnya kita perhatikan ada perubahan pada dirinya yang ada. Nah, untuk kebebasan, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengeran ibu guru aja. Berarti kita sistem pembelajaran hanya ceramah. Itu dia. Nah, penguasaan. Aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Itu dia. Berarti kita harus perhatikan semuanya. Nah, kalau penghukum ini dia. Kata-kata yang sering tanpa kita sadari yang sering kita keluarkan. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Itu yang tanpa sadar kalau kita sebagai penghukum. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Misalnya dalam mengerjakan tugas, ada siswa kita, kamu ke kamu aja yang terakhir mengumpulkannya. Itu tanpa kita sadari, ini yang akan mulai kita robah. Terus kalau kita membuat merasa bersalah, ibu sangat kecewa sekali. Bapak, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu begini? Berarti kita kepada murid itu berusaha, dia harus salah, dia sadar salahnya, dia sadar salahnya. Sebenarnya tidak ada masalah, cuma ini yang akan membuat murid kita rendah diri. Itu dia. Nah, kalau sebagai teman ini dia. Ayo bantulah demi Bapak ya. Berarti kita seolah-olah tidak ada batasan antara guru dengan murid. Terus ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Berarti kita pamrih dalam menolongnya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, sebagai teman ini kita bisa membuat dia tidak mandiri jadinya. Sementara kita dituntut di sini mengintegrasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila kepada peserta didik kita. Terus, kalau kita sebagai pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini dia pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada siswa kita. Nah, ini yang paling bagus. Kita sebagai guru harus berada di sini. Misalnya kita dalam menyelesaikan kasus siswa, kita tidak harus langsung mengadjust dia. Misalnya siswa kita terlambat, ini sudah mulai coba kita terapkan, sebaiknya kita sudah coba terapkan ini. Misalnya siswa ada yang terlambat, tapi orangnya itu aja. Kita harus yakin bertanya dulu. Kita harus ketahui latar belakangnya dulu, kenapa dia selalu dia aja yang terlambat. Kalau sekali kita bisa menanyakan jam berapa sekarang, peraturan sekolah masuk belajarnya jam berapa, ke dia kita apakan dulu, kita bawa dia ke dalam situasi yang kita inginkan, itu seharusnya dulu. Kalau sebagai pemantau ini dia. Nanda, tahukah kamu pelajaran kita kemarin? Kamu tidak hadir lagi. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila tidak hadir? Berarti itu kita sebagai pemantau itu, Pak. Nah, kalau kita sebagai teman, Nanda, ayolah, bagaimana sih kamu
Berarti hampir setara kedudukan kita sebagai guru dengan siswa kita. Dia ada positifnya, ada negatifnya di sini. Sebagai pembuat merasa bersalah, ini dia. Nanda, kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan absen lagi. Berarti dia merasa melakukan kesalahan. Makanya di sini. Jadi nada pembicaraan kita dengan siswa ini semuanya sudah diatur. Kalau untuk penghukum ini tidak hadir lagi, pasti tidak hadir lagi. Selalu tidak hadir ke sekolah. Kapan bisa hadir setiap hari? Itu sebagai penghukum kita. Nah, posisi yang paling bagus kita sebagai guru ini dia. Nanda, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi kita kembalikan. Jadi seolah-olah di sini kalau kita sebagai manajer ini berdiskusi secara terbuka dengan peserta didik. Itu dia. Nah, ini yang sering lupa bagi kita sebagai guru. Ini biasanya kalau kita sebagai guru, kalau saya sendiri sudah menerapkan ini di awal pembelajaran ini diterapkan, membuat keyakinan kelas. Ini yang harus kita terapkan dalam proses pembelajaran kita. Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas ini, apapun yang akan kita lakukan di dalam pembelajaran, semuanya akan tetap berjalan dengan lancar. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini ada syarat-syaratnya. Dia bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, berupa pernyataan universal, berarti sifatnya umum dia. Dibuat dalam bentuk pernyataan. Dia hanya sedikit saja agar mudah diingat. Itu dia pembentukan keyakinan kelasnya. Ada yang berupa konsekuensi, ada yang berupa restitusi. Nah, restitusi ini yang harus kita terapkan. Dia sebenarnya ada 3. Yang pertama, menciptakan kondisi murid kita terlebih dahulu. Kita harus tenangkan kondisi fisikis atau psikis murid kita terlebih dahulu. Baru kita bisa menyelesaikan permasalahannya. Yang kedua, nanti kita akan buat keyakinan dengan dia atau berkolaborasi dengan muridnya. Kalau hukuman ini sifatnya tidak terencana dan tiba-tiba. Kita kan sering terlambat kasih ini. Sebenarnya kita melakukan menghukum siswa untuk membersihkan WC atau menyapu, itu sebenarnya juga itu termasuk hukuman, itu tidak boleh. Kalau dalam teori terkait itu, apabila anak disuruh berulang-ulang berdiri terkait itu, bertambah dendamnya, dan itu akan membuat besok balik. Bahwa guru sampai susah. Ya. Tapi yang diminta adalah apabila nyu melakukan suatu kesalahan, nyu tahu itu salah, nyu bertanggung jawab itu salah, nyu mengaku itu salah, itu yang perlu diapresiasi. Ketika nyu mengaku salah itu yang perlu diutamakan dulu, ditunjukkan jempol bagus. Kalian mengaku salah, kok dengan lambat-lambat, dengan pendekatan, mulai mau menyadarkan bahwa itu memang satu kesalahan. Tidak boleh salah menghukum ini memang tidak boleh selamanya lebar. Tapi kadang-kadang kan kecek guru, ada yang hilang kompetensi aku cik. Kamu akan nak coba Sebagai kompetensi berang. Wah, bagilah kalau boleh mau berang lah. Boleh, marahkan oleh. Di agama disuruh umur anak 7 tahun disuruh semua indah berang lah. Itu kecek agama berangan. Tapi dengan catatan, ya tidak terlalu gini kan. Sabananya ini teori itu terkait. Kalau toh dengan keras orang bisa berubah. LP sampai kini ketapannya orang dalam. Kok dalamnya karemu? Patangan itu orang berulang masuk. Tapi kelembutan lah yang membuat orang itu berubah. Sebenarnya mencontohkan Nabi. Nabi itu nggak lembut untuk itu karyanya kaum dengan lembut Yesus, dengan lembut Buddha, dengan lembut Konfusius. Adanya dengan lembut, tapi butuh waktu panjang. Betul? Ya. Nah, seperti yang benar seperti yang disampaikan Bapak tadi. Kalau kita di sini prinsipnya menghukum memang itu. Bisa diganti hukumannya dengan sholat duha. Pokoknya yang hukuman itu yang sifatnya kalau tidak memberatkan ke fisikisnya. Itu dia. Kalau yang hukuman biasanya yang kalau tidak memberatkan ke psikisnya. Tapi ada korelasinya dengan pembelajaran. Itu dia. Makanya ke konsekuensi lari. Kalau ini kan tidak ada, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Tidak ada korelasinya, kecuali misalnya dia dalam belajar PJOK dengan Pak Ance.
pas pemanasan. Dia terlambat, disuruh lari keliling lapangan, itu bukan hukuman, itu konsekuensinya karena sesuai dengan konteksnya. Itu dia. Nih yang dikatakan Bapak tadi, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu dia, itu hukuman juga. Jadi jelas kelihatannya langsung di sini. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi. Oke. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Nah, berarti kita harus bisa membedakan hukuman itu yang sifatnya tidak menyakiti. Itu dia. Kalau sholat, misalnya terlambat, disuruh sholat, kan kita sekarang sudah mulai menerapkan yang seperti yang kita sepakati, anak yang terlambat hadir diminta membaca ayat-ayat pendek. Itu kan ada korelasinya dengan pembelajaran itu. Atau mungkin disuruh dia membaca bacaan sholat, kan itu yang sudah mulai kita terapkan sekarang. Berarti itu ada korelasi dengan pendidikan deh. Boleh. Itu boleh. Nah, ini dia tadi. Hukuman, konsekuensi itu sudah ada di situ semuanya. Mungkin Pak Zal menghindari mau terlibat dengan hukum. Kalau dulu Ambo disuruhnya ke Dindiang di Pulau Sekolah Ambo mandok, dongkaknya punggung. Tapi sampai sini Ambo tidak pernah dendam. Kini kalau itu terbuat, itu akan berurusan di hukum. Nah, jadi kini kok sadonya dan bullying itu kan dari kata-kata anak-anak ini. Iya. Nah, macam ketika ibu berang-berang dengan bahasa apa pun direkam. Bisa sebarang kan anak-anak lah hebat gini apa ini. Padahal berang karena sayang. Tapi salah kok berang bisa dimasalah dan mungkin itu untuk menghindari itu memang dia perlu mungkin jago-jago. Jadi memang teknologi gini kan kelewatan. Iya. Ya salah orang itu jangan rekam kan. Misalnya aku bakso ibu tua, kan terus baksonya gua akan apa bisa gini tersebar kan sana bisa Ya, disebarkan kan bisa. guru SMK dengan berbahasa kasar. Lah. Nah, ini dia. Ini yang harus kita tumbuhkan dari anak-anak kita. Nilai-nilai kebajikan. Ini dia, profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu dia. Hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ini lagi yang untuk keperluan atau kebutuhan hidupnya, keterampilan hidupnya. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Itu yang akan kita harapkan, yang sangat kita harapkan di peserta didik kita ini, yang sangat kita harapkan. Terutama kita di sini yang paling apa ini, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Ini tujuan mungkin benar tujuan akhir dari apapun pelajaran itu. Iya. Itu tujuannya. Ini selalu ke sini larinya, Pak. Iya. Ketika anak kreatif, sudah itu nyendak pada Tuhan. Iya. Bisa saja mau jebol, Tidak ada gunanya, Pak. jebol rumah orang. Iya. Pandai malas, pandai itu nyendak pada Tuhan. Iya. Jebol rumah orang. Itu tak wartawan ke kemarin itu tak kayak itu tuh. Nyo santian tapi tidak pada Tuhan, tak tiga orang kan Iya. kayak gitu. Bisa tak kayak itu. Sama dengan halnya anak kita TKJ jurusan. Iya. Nanti dia bisa jadi hacker. Berarti kan negatif. Makanya larinya kita larikan ke sini semuanya. Dia kreatif, iya. Iya. Bernalar kritis, iya. Mandiri, iya. Tapi ininya hilang jadinya. Yang pertama ya lah. Iya. Makanya seluruh apapun pembelajaran yang kita berikan muaranya ke sini. Nah, kalau di sikap murid yang paling kita harus tonjolkan adalah toleransi ini. Rasa hormat, menghargai. Karena sering di kelas dia bercanda katanya. Tapi bercandanya kadang-kadang kelewatan. Kici awak orang Minang bagara kudo. Nah, ini yang harus sikap murid yang harus kita tanamkan ini. Nah, sekarang yang paling kita apakan ini,
percaya diri ini. Dia bisa, tapi dia nggak mau menampilkan, takut salah, disuruh tampil maleh wak, beko salah. Tapi dia Iya, ini yang paling kita harus, karena siswa kita orientasinya adalah dunia kerja, bukan kuliah lagi. Kalau kita di SMK orientasinya dunia kerja, makanya ini yang paling kita harus tonjolkan di sini, kepercayaan diri siswa. Dan kita lihat contoh penyelesaian masalah dengan siswa yang ada di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu para pembelajar dimanapun berada? Jumpa lagi. Kali ini akan disajikan video praktek segitiga restitusi dari 2 kasus pelanggaran aturan oleh murid di sekolah saya. Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi memiliki 3 sisi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bagaimana praktiknya? Mari kita simak dalam video berikut ini. Kasih apa kabar? Baik Pak. Iya. Begini, kemarin itu Bapak masuk mengajar di kelas 9D dan ternyata melihat dinding pembatas tembok antara 9D dengan kelas kamu itu jebol begitu. Nah, menurut informasi yang Bapak terima dari beberapa rekan kamu, kamu ada kaitannya dengan peristiwa tersebut. Coba bisa diceritakan dulu. Pertamanya kan ada yang gedor-gedor di 9E. Saya, Shirley sama Tasya main di 9D. Main-main ya udah Pak, sama balas gedor pakai pukul Pak. Dan di samping sana semakin deras tendang Pak. Jadi menendang-nendang begitu ya. Iya, Pak. Seperti itu. Nah, baik, Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah ya. Tetapi Bapak di sini ingin mencari penyelesaian bersama-sama. Mari kita berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu melakukan itu kan pasti ada alasannya ya. Ya. Dan itu hal-hal seperti tadi menendang-nendang seru ya begitu. Ya Pak, pertama sudah pakai tanah kan kencang Pak. Dengan di sebelah balas kencang juga Pak. Jadi Banyak. karena adanya keseruan itu ya di situ ya. Ya, Bapak bisa memahami. Dan sekarang coba kita bicarakan keyakinan bersama di kelas atau peraturan kita di sekolah ini. Apa yang kita percaya atau apa peraturan yang terkait dengan hal tersebut yang ada di sekolah kita? Peraturan saya kurang tahu. Terkait dengan memelihara, ada tidak memelihara apa namanya? Memelihara kelas. Kelas atau barang-barang yang ada di ini, seperti Ya. apa peraturannya? Peraturannya Harus apa terkait? kalau ada yang rusak ganti sekelas. Begitu, berarti harus keyakinan yang kita anut bersama ini adalah kita harus memelihara gitu ya. Memelihara barang-barang yang ada di kelas atau barang-barang kepunyaan sendiri atau kepunyaan sekolah begitu ya. Iya. Baik, kamu masih mengingat keyakinan bersama di sekolah kita. Lalu dengan bermain menendang-nendang dinding kelas itu, apakah itu sudah menjaga peralatan atau kenyamanan belajar? Tidak. Oh, belum. Ya, berarti tidak sesuai dengan keyakinan tadi ya, peraturan yang kita yakini bersama ya. Tapi kamu kan mendapat rasa senang gitu ya, karena menendang-nendang dari sana membalas gitu ya. Iya. Nah, menurut Bapak untuk mendapatkan rasa senang itu kan ada cara lain. Ya, ada cara lain yang tidak merugikan kepentingan bersama, merusak barang-barang di kelas atau mengganggu kenyamanan bersama. Pendapat kamu bagaimana terkait hal itu? Menurut saya rugi sekali Pak. Gara-gara orang tuanya nanti dipanggil. Jadi saya
Berarti dalam mendapatkan rasa senang, kamu setuju nggak ada cara-cara lain yang bisa kita pakai? Maksudnya bisa bersenang-senang dengan cara lain yang tidak merugikan orang. Bisa. Oh iya, baik. Nah, dinding itu kan sudah jebol dan cukup mengganggu kalau proses pembelajaran di kelas. Contohnya tadi Bapak masuk di kelas kamu, ternyata ada lalu lintas informasi gitu, ada yang bertukar buku lewat situ, ada yang bermain-main lewat situ padahal gurunya sedang ada di kelas. Nah, sehingga itu perlu diperbaiki gitu ya. Lalu apa yang akan kamu lakukan kira-kira untuk mengganti kerusakan itu? Ganti papan ya, Pak. Ganti papannya. Ya. Apakah sanggup mengganti papannya? Sanggup, Pak. Sanggup. Baik. Tapi uang sendiri dari orang. Oh enggak, dari uang sendiri. Oke. Nah, kalau misalnya Bapak sarankan, misalnya kalau istilahnya diperbaikinya, kalau kamu lem saja yang sudah ada itu, yang bagian yang bolong itu kan masih ada papannya tuh, kemarin Bapak bawa ke ruang kepala sekolah. Ya. Kemudian sisanya itu kamu lem dengan papan yang masih menempel. Nah, nanti Bapak minta sekolah untuk menyiapkan lem agar kamu bisa memperbaikinya gitu. Gimana dengan Pak Bambang ya, Pak? Nah, nanti kita bicarakan dengan beliau. Begitu ya? Ya. Oke. Nah, kira-kira kapan kamu akan memperbaikinya? Kamu siapnya kapan? Kalau misalnya Papannya masih ada kan, Pak? masih ada Kalau lem pakai lem yang mana, Pak? lem kayu, nanti Oh, lem kita coba sekolah mengadakannya seperti itu. Kamu tinggal menempel. Sanggup hari Kamis libur kan, Pak? Hari Kamis, Hari Jumat. hari Jumat. Iya, Jumat ya berarti ya. Ya. Baik Elsie, nanti Bapak akan meminta Pak Bambang untuk memantau hal ini karena beliau adalah bagian kesiswaan, dan pesan Bapak adalah mari kita menjaga keyakinan bersama, menaati keyakinan bersama yang ada di sekolah demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Kamu bisa aman belajar ya, tidak tertekan, atau sekolah atau teman-temanmu juga bisa belajar dengan nyaman. Iya. Terima kasih Elsie sudah melaksanakan restitusi ini. Bapak ucapkan selamat siang. Selamat pagi, Fadil. Pagi Pak. Iya. Gimana tadi? Bapak masuk di kelasnya, Bapak menjumpai terlambat lagi nih hari ini. Iya, seperti itu ya. Baik, Bapak di sini tidak berupaya mencari siapa yang salah, tapi mari kita berupaya mencari penyelesaian ya bersama-sama dengan berpikir tentang apa yang bisa kita lakukan supaya masalah yang terlambatnya tadi bisa kita selesaikan. Kamu tentunya pasti punya alasan ya kenapa terlambat. Boleh diceritakan? Terlambat tadi karena sakit perut Pak. Sakit perut. Iya. Berarti karena sakit perutnya. Kalau ada kejadian juga yang di minggu-minggu sebelumnya, itu apa juga penyebabnya sama? Kalau itu kadang bangunnya kesiangan, kadang sakit perut juga. Iya. Jadi bangunnya kesiangan. Nah, selain faktor sakit perut tadi, ada tidak hal lain yang membuat kamu terlambat datang ke sekolah? Bermain HP. Bermain HP. Berapa lama bermain HP dalam satu malam biasanya? 3 jam, kalau nggak 2 jam Pak. 3 jam. Berarti kamu tidurnya jam? Tidurnya jam 10, kalau nggak setengah 11. Oke, baik. Nah, ada tidak hal yang kamu peroleh dari bermain HP tadi? Senang tidak bermain HP? Senang Pak. Oh, senang. Berarti Bapak bisa paham. Jadi kalau kamu bermain HP itu karena ada hal yang kamu senangi di sana ya. Biasanya bermain apa di HP yang membuat kamu senang? Nonton TikTok Pak. Nonton TikTok. Iya. Ya. Nah, sekarang mari kita bicarakan keyakinan kelas atau kesepakatan belajar yang sudah kita buat.
Masih ingat tidak apa kesepakatan belajar kita terkait dengan waktu masuk di dalam belajar kita? Tidak terlambat saat masuk kelas. Tidak terlambat saat masuk kelas. Lalu yang tampil tadi seperti apa? Yang kamu lakukan tadi ketika belajar di kelas Bapak tadi bagaimana? Kamu masuknya bagaimana? Terlambat ya. Terlambat ya. Baik, ternyata kamu masih mengingat keyakinan kelas atau kesepakatan belajar kita ya. Iya. Lalu dengan bermain HP terlalu larut, itu apakah itu mendukung kamu untuk bisa datang lebih awal di sekolah? Tidak Pak. Tidak, ya baik. Tapi kan kamu dapat kesenangan ya? Iya. Dapat kesenangan. Nah, menurut Bapak itu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapat kesenangan tanpa harus mengorbankan jam istirahat. Nah, sekarang tentunya ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut ya, karena kamu juga harus belajar dengan durasi waktu yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Bagaimana cara kamu memperbaiki ke depannya supaya tidak terjadi kembali? Mengurangi saat bermain HP. Mengurangi bermain HP. Iya. Nah, kira-kira nanti berapa lama kamu akan bermain HP? Kalau biasanya tadi 3 jam, berarti berikutnya ini berapa lama? 1 jam. 1 jam saja. Iya, 2 jam. Berarti tidur lebih awal begitu ya? Iya. Baik. Kapan kamu mulai memperbaikinya nih? Kapan kamu akan mulai membiasakan diri untuk mengurangi bermain HP, kemudian tidur lebih awal? Sehabis pulang sekolah nanti Pak. Berarti mulai besok lah gitu ya. Baik, nanti Bapak akan coba pantau ya, akan melihat bagaimana perkembangan dari hal yang sudah kamu buat tadi ya terkait dengan masalah keterlambatan tadi. Dan Bapak minta marilah kita patuhi kesepakatan belajar yang sudah kita buat ya, supaya proses belajar kamu ya bisa menjadi lebih baik lagi. Baik, seperti itu. Terima kasih Fadil sudah bersedia untuk melakukan restitusi. Iya. Perasaan saya sangat lega Pak, karena sudah dibantu sama Pak Dedi untuk mengatasi masalah yang saya perbuat. Senang Pak. Senang Karena masalahnya sudah diselesaikan. Iya. Demikian video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kita menonton video-video seperti ini, atau mungkin dengan adanya kami ikut lebih duluan sebagai guru penggerak, mudah-mudahan bisa membawa perubahan sedikit demi sedikit di sekolah ini dan bisa menyebarkan praktek-praktek baik yang lain ke guru-guru atau rekan-rekan yang lain. Demikian pemaparan hari ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya jika ada Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan. Sudah dapat video. Sudah dapat gambar. Mudah-mudahan hal baik yang sudah kita pelajari bersama nanti bisa menjadi salah satu referensi kita untuk mengenai pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Demikian saja, saya selaku moderator, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.